Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan innaka la'ala khuluqin adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul adzim wa ballaga rasuluhul adzim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin hadanallahu wa iyyakum ajmain ilal khairat. Saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat Belawah beserta Ibu Ketua BKMT Kecamatan Belawah. Saya hormati dan saya muliakan pejabat kepala desa Limpangan. Saya hormati dan saya muliakan Andre Gurta Dr. Anduski Haji Abdul Malik Al-Usai Malik dan sempat hadir. Alhamdulillah, tadi saya giling-giling kepala, saya bandingkan dengan Gurta tadi berjalan masuk di kursi itu masih tegar sehat dibanding dengan saya. Kalau tidak dipapah, nggak bisa jalan dengan baik. Alhamdulillah. Di samping kiri kanan saya, guru saya, Haji Hafi, sebenarnya Pak Rasa. Tadi saya katakan dulu sama-sama orang sakit. Tapi Pak Rasa masih kuat naik motor. Tapi Pak Haji Hafi nggak bisa lagi. Oleh karena itulah, Bapak dan Ibu para jamaah, saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan nama satu persatu dan jabatannya, tapi Bapak lebih kalau berada di mana tidak kurang sedikit pun, tetap saya muliakan dan saya hormati Bapak-bapak dan Ibu para jamaah maulid rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena izinnya jualah sehingga pada malam hari ini kita hadir bersama-sama di pelataran Masjid Hilaluddin As-Sadiyah Bolasera ini untuk memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kita kirimkan ke Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin wa uswatun hasan. Sininna tomato amalabiku sila surah malabiku guru-guruku yang mana-mana yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas tema tertulis yang melaksanakan acara ini adalah pengurus masjid Hilaluddin Bolaserae, Majelis Talim Hilaluddin Bolaserae, kemudian Pondok Pesantren Hilaluddin As-Sadiyah Bolaserae, kemudian TPA Remaja Masjid Hilaluddin As-Sadiyah Bolaserae,
kemudian Taman Pendidikan Al-Quran. Ini diakumulasikan. Maka dewe ye telue nang ye nang mana yang melaksanakan acara pada malam hari ini, insya Allah mengajak kepada kita semua cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nasabah ya kita kak lemon bibit teman. Alhamdulillah saya melihat orang-orang penghuni surga semua. Kenapa? Nabi kita pernah berkata, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Nigi tahu matuai sunnah-sunnahku. Betul na pegawi sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majapuna poji kak. Nigi poji kak majapuna matu sibaka kunan surga pamasena fu Allah taala. Alhamdulillah. Sebagai tanda cinta kita kepada beliau. Sunnah-sunnah beliau kita laksanakan. Cuma masalahnya dewasa ini banyak tudingan-tudingan yang mengarah kepada perpecahan. Ya, tudingan-tudingan yang mengarah kepada perpecahan umat. Maka demagai anu madece na pege to yasin maja. Bid'ah haram. Haram kok bersanji ki. Bid'ah kok bersanji anu madece. Ero bersanji na baca nangi pe. Majelis talim masya Allah kasih bacaan bersanji na. Malango bersanji na makunre na ya nakai. Majelis talim waktu mana majelis talim bersanji mana alhamdulillah. Jimatu kwa imam pensiuni majelis tali nggak bersanji mana, ya? Kita roba lagi pola pikir. Dulunya selalu fua imam, do, cautoni, doro, ipak bersanji tak bening. Mako kwewe, kuiyak, eloku, majelis tali sponsor. Kalau bersanji tawe majelis tali oli, aja na fua imam lu pedang. Itu kasih Pak Imam cukup di kedai doang ki. Aja nih pada do tengah benih. Lo bersanyi. Tapi mohon maaf. Saya sering perintir. Maka dari magai. Ya kuma Pak Domengi biasa tahu ya mali ber hadiah motor. Ber hadiah televisi. Tapi dia lo doang ki. Fa imam bersanji delo doang ki Allahumma ya basital yadaini bil afiyah. Pak doangan na Pak malampe. Bekas si Pak doangan na. Kali simatu ya guru ampelok di masa berubah di sana. Mohon maaf. Tak dampang ka di simpulologi mana-mana. Aja lata pakor. Bayangkan Pak doangan delo doang kita selamat lino akhirat. Ye, disawak kada maja Pak Domeng, makasih Pak Domeng. Matan di Pak makasih sa. Pak kita takut sengka kebelawai kita. Makunre agama Domeng, makasih. Itu olahraga otak, boleh. Saya disengka bersama-sama guru dulu. Karena ya kumpul lagi pesantren, tu mendek dan bola guru apa nanti Domeng batu. Boleh master ya. Maka dia bangka bunga apa? Sade olahraga otak. Berasa kau bengi kita sama baca, pusing dulu bawa dobe domestik. Olahraga otak. Tapi hanya sekadar olahraga, bukan diambil sebagai alat sebagai judi. Ya. Kalau pakai alat sebagai judi haram itu. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tadi kita dengarkan beberapa acara. Undangan yang terakhir tadi di sini, syarah Al-Quran. Bagaimana dia mengomentari, mengupas tentang ilmu pengetahuan dan iman. Tadi yang membaca sirah Nabi,
sampai kaki ampe-ampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada kaitannya, erat sekali hubungannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man arada dunia fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi." Nigi tau melo lolongan ilino harus ngapunai pak disengan. Nigi tau melo lolongan akhirat engkau pak disena. Nigi melo lolongan ya dua-dua engkau pak disena. Alhamdulillah Nabi Muhammad memberikan tuntunan kepada kita semua, cuma kita umatnya seakan-akan tidak memperhatikan itu, sehingga terjadilah kepincangan. Alhamdulillah pondok pesantren kita di Bola Serai, alhamdulillah sangat berkembang pesat. Malah tadi saya bicara dengan salah seorang pengurus, ada rencananya membangun musala di sebelah barat sini, kurang lebih 200 meter dari sini. Saya katakan silakan. Karena nanti di ke belakang nanti masih sangat dibutuhkan nanti itu. Karena pondok pesantren harus punya masjid. Aga napau. Nah sepung iropak kepala den konsentrasi mak guru sebasiga iganggu kena ikosoro nasi kole le pamane pakai cecai mana iropak kepala Jadi harus konsentrasi penghafal Al-Quran. Tadi saya kaget tadi. Anak yang membacakan tadi syarah Quran sini menyebutkan tokoh-tokoh Sulawesi Selatan yang berprestasi. Saya tidak tahu apakah di bidang ilmu agama atau di bidang yang lain. Tapi Rampe Pak Habibie teknokrat. Tapi nulis lupai ke apa? Masih ada tokoh-tokoh yang paling berhasil di Sulawesi Selatan ini. Beliau pernah mengatakan, walaupun lagi runtuh, tetap keadilan harus ditegakkan. Siapa itu? Orang Mandar, Pak Baudri Lova. Ini tokoh nasional. Tokoh nasional itu. Tapi mohon maaf, bukannya saya agak-agak risih. Di Belawa ini banyak tokoh-tokoh yang berhasil. Mampukah pondok pesantren Ihlaludin saja mencetak tokoh-tokoh seperti itu? Siapakah dia? Pertama yang saya tahu, Andre Guru Tesada. Itu asalnya dari Belawa juga. Menurut sejarah. Tapi dia bisa dari kayak apa pegangan. Tapi menurut sejarah Guru Tesada juga dari Belawa. Kalaupun ada yang lain, ya mungkin juga ada. Tapi tokoh yang paling ia urate toha, Guru Kiai Haji Muhammad Yunus Marwan, Guru Kiai Haji Abdul Malik Muhammad, Guru Pengaji Senusi, Guru Puji Mansur. Itu tokoh-tokoh semua orang Belawa, ya bisa mengangkat Belawa. Sekarang mampukah pondok-pondok pesantren yang ada di Belawa ini, madrasah-madrasah yang ada di Belawa ini berkiprah mencetak generasi-generasi muda seperti itu? Pak, saya khawatir ke belakang nanti makin hari makin habis. Capu, mohon maaf, tak apa kapung kayak Guru Pergi hasil. Guru si ada lebih tua. Urat itu ada Pak Guru Kak. Tapi ini dapat keperhatian saya. Kau perlu guru coko-coko jalan ke Belawa. Menyampaikan dakwah seperti ada Kiai Abdul Malik. Tapi sepeninggal
Kalau beliau juga sudah dipanggil oleh Allah, bagaimana? Ini pertanyaan. Bagaimana? Maka pondok-pondok pesantren yang ada di bawah ini harus mampu mencetak generasi-generasi seperti era yang utama adalah baik. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau itulah yang selalu dipegang teguh, yakni akhlak ampe-ampe badeci. Ampe-ampe badeci. Salah satu urat itu hayya gutta Yunus gutta Jimale kan urat tidak kong kada pau. Ampe-ampe na kita. Tadi dah baca majelis taklim ekwewe. Ampe-ampe na kita Muhammad syadidal hayai wat tawadu. Syadidal hayai wat tawadu. Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkai tau masarro. Matan resiri. Syadidal haya matan resiri. Wat tawadu ini apa katuna ale. Ya, Bapak padang Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taita mana nih andai mana? Tidak pernah membangga-banggakan diri. Tidak pernah. Diundang, dijamu ala kadarnya, tempatnya apa aja. Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah. Nah, ini perlu dicontoh semua. Bapak padang Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW syadidal hayai wa tawadu matan resiri. Ya na jolo sediewe. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka di Allah taala ku korangi laqad halaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Kalau Allah taala na pancajiwi rupa tauwe terima saroka sing ancajingan. Inilah sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tafsir salai, bertuang salah. Maka sing manusia pintar boleh, manusia unggul boleh, manusia kaya boleh. Ingat firman Allah tadi, laqad halaqnal insana fi ahsani taqwim, pungala tala pajak masyarakat sing ancajingan. Manusia lah diberi amanah untuk mengatur dunia ini. Silakan. Mau kemanakan dunia ini? Karena malaikat mau dikasih tidak bisa, jin tidak bisa. Maka manusia lah yang diberikan amanah oleh Allah untuk memperbaiki dunia ini. Akan tetapi dunia tidak bisa dibangun. Nariko degaga ampe-ampe, degaga tepe. Tidak ada iman, tidak ada ilmu, tidak ada akhlakul karimah. Sampai pakai pengalatan lah. Summa radadnahu asfala safilin. Boleh kita mencapai kedudukan yang tinggi, boleh. Silakan. Boleh kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, boleh, silakan. Kedudukan ilmu pengetahuan yang tinggi, boleh, silakan. Namun ingat, orang-orang yang mempunyai segala-galanya tidak punya akhlak dan tidak punya moral dan tidak punya iman, ingat ancaman dari Allah. Summa radadnahu asfala safilin. Napai palisu lori onrok kami nabaryawe. Onrok kami nabaryawe. Bapak dan Ibu tahu aspal? Ya, tes aspal ya. Lalat tandang ekwe alhamdulillah cedek meni di latu batona. Tapi kamu apa? Aspal batong boleh, aspal hotmi boleh, baju canggore boleh. Ya didapat dari bakocai. Tapi kalau manusia itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dilengkapi dengan senjata, apa senjatanya? Iman dan takwa dan akhlakul karimah. Akhlakul karimah.
asfala safilin, kembali kepada tempat yang hina. Kalau saya ingat dulu ceramah almarhum Ki Haji Zainuddin MZ, jangan katanya tersinggung kalau saya katakan banyak aspal yang jalan-jalan. Aspal jalan-jalan. Kenapa? Ya mohon maaf, aspal dikorupsi. Banyak gadung-gadung bertingkat lampu rubuh. Kenapa? Semuanya diambil. Nah, kita merasa kecewa, prihatin dan seprihatin kita. Ilmu pengetahuan sekarang di Indonesia ini alhamdulillah maju pesat. Makanya itulah anak-anak kita dididik di pondok-pondok pesantren supaya memiliki akhlakul karimah, memiliki iman dan takwa. Insya Allah diharapkan nanti ke depan menjadi pilar pembangunan negara kita di ke depan. Pak, jangan sampai otak dah bangun. Saya masih ingat Pak Habibie mengatakan, bisa menguasai teknologi, tapi otak Jerman, hatinya hati Mekah. Ada apa? Ada bertuana. Otaknya boleh menguasai teknologi macam-macam apa, tapi iman dan takwa selalu ada. Insya Allah akan selamat itu. Daripada kata aspal nan reto, cor batu nan reto. Nala mana? Pada kata pernah. Dega gampe-gampe pada cina. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi sakalumit tonton tadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam syadidal hayai wat tawadu. Narampe toriolota. Maka dia pergi telah atau matan resiri. Pergi telah atau matan resiri. Ya. Biasa saya masih ingat di Indonesia pernah dicanangkan itu budaya malu. Budaya malu. Kalau hanya budayanya malu, dia mau tepat iya, dia mau tepat. Ia bicara rugi maka silada, matan resiri, makurasiri. Coba maaf. Ia nak kebicara lagi maka dia kemakan matan resiri, malu longi. Kemakan makurasiri, yawan nonton. Kemakan malu. Malu, dia sedih. Ini yogi, ini lapor ngogi, dia kasih lada yang kali sedih. Nah, ya kia, apalah budaya malu, tetap ada budaya malu. Bahkan pengawasan malakat. Apa itu pengawasan malakat? Di sebelah kiri kanan kita ada malaikat, rakib dan atid. Ini perlu kita camkan baik-baik. Kalau orang beriman, tetap perimanan ya roh. Maka ada anu madejo pegau, na catai kanan. Anu majau pegau, na catai kiri. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia nak dijaji dari kota tepat pak. Dari kota tepat dia dengan rusuk mana? Halu pasti dulu mana? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya sampaikan sama santri-santri saya, jangan nak seperti sekarang ini, bikin malu. Kedema ge, namo pat diki, ikut demo nego bawa pelatur patah, ciko pelatur patah. Namo pat diki, namo dega ada makanan. Janganlah kita mencontoh hal-hal yang seperti itu. Namanya digandeng-undangkan negara adil dan makmur. Kapan tercapai adil dan makmur? Kapan? Ada yang makmur, tapi alena makmur. Tenang raya makmur, alena makmur. Dia berlomba-lomba memperkaya diri. Alhamdulillah untuk KPK masih giat. Tapi kita televisi mau KPK terancam toh. Maka memang terancam. Wallahu alam. Bagaimana modelnya?
Alena harapan kita pemberantasan korupsi, tapi naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itulah, kenapa tadi iman dan takwa itulah pilarnya. Maka alhamdulillah, tomato aku mana kowe bola serai kita bangun pondok pesantren kita di Hilaludin bola serai ini. Pada awalnya alena pengajiabiku, maka deh piku je nak dibangun pesantren. Kamu gak tahu mati? Terpencil je, tinggal bangkai kiko. Lalat buntu. Dah tahan lalu lalat buntu pun. Insya Allah dia tuh lari anak merdek. Sini dia bagi lawa. Alhamdulillah berkembang sangat pesat. Ini berkat bantuan kita. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, bagi kita cinta kepada ilmu pengetahuan. Pada kita hakul wali dala wali ayusila sumu ayu alimau kitabah. Nabi kita yang pertama adalah nama, yang ketiga, yang kedua adalah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak-anaknya. Itu Pak Guru Marogi, Pak Guru baca, waktunya ilmu pengetahuan kasihlah kepada kita. Itu kewajiban orang tua. Alhamdulillah. Sehingga lahirlah madrasah kita. Sehingga tadi saya katakan sama Pak Rasa, sedina menggalak-galak mopi, mengejabiku sedina menggalak-galak mopi. Tadi cedek ke guru-guru anakku Mahyudin dan ya sana Labulang bisa. Untuk menulis sejarah pondok pesantren Hilaludin Bola Serai beserta dengan masjid Hilaludin asalnya Bola Serai. Kenapa? Nah satu saat nanti itu sejarah dibutuhkan. Ini tadi, coba tadi yang dibacakan nah, kita ini dia pintar membaca sejarah masa lalu, tapi sejarah di depan matanya tidak tahu. Sejarah saja ini pondok pesantren kapan berdiri, siapa pendirinya, siapa penggagasnya, masjid ini siapa sponsornya, siapa membangunnya. Tadi saya katakan mungkin masih ada foto-foto tempo dulu, tempo na sekolata tiolo, aju mau pak kwewe, dalam mau pawai, masih kita, aju mau pariolo. Kalau ada foto-fotonya itu simpan baik-baik, kamu udah dipublikasikan, dimasukkan dalam sejarah itu. Insya Allah. Nanti ada manfaat. Ada manfaat. Seperti sekarang di asalnya itu. Sedikit-sedikit ada peneliti dari Jakarta, dari Makassar, dari mana-mana peneliti. Lau tahu ko kampus Ni kapak ini kayak maka deh. Dia dah habis tang itu lo kok pasulema. Engkau lo boleh kok. Ya nak dia gagal kitalku. Dia bisa. Namun S1 kipas 1 mau usaha S1 itu S2 mana kopi S3 bakal ada nasa depu ini magari nasa tumisan kita ya kok sejarah angka mau bisa cedek sebab itu sudah mereka pengalat Allah alhamdulillah. Nah ini saya khawatirkan nanti Kecamatan Belawa ini secara utuh perlu kita menulis sejarahnya itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW tadi saya katakan pentingnya ilmu pengetahuan kepada anak kita, namun dibarengi dengan iman dan imtak. Iman dan imtak, insya Allah. Dan itulah fungsi pondok-pondok pesantren yang membangun karakter watak anak kita. Akhlak tadi. Pernah saya katakan di sini, anak-anak, ada guru-guru, pembina, aja mau namanya gelap empat orang anak, tanggung, lalu mau bawang. Yang pertama, Pak Guru anak nggak tahu macam mengaji, orang anak mengaji baca Al-Quran tadi, ada TPA di sini, pintar mengaji, membaca Al-Quran lancar, aja mereka tak galagala setelah tobat. Guna atau mengaji. Yang kedua,
Pagure nanti mas sempajang. Pagure mas sempajang. Makasih ke kanan pesantren yang lalu di asadia bola serai ini. Polisi le bolana. Alena tadu ang bola mas sempajang. Alena tadu mas sempajang. Itu yang saya mau. Karakter inilah yang perlu kita bina. Yang ketiga adalah akhlakul karimah ampe-ampenan. Yang paling pendek saja ampe-ampenan mapakalat pilih kamu lindona, mapakalat pilih keguruna, pamaku pena untuk bila sumana untuk tengah pulau aja derita. Maka dewe anak punya ambuna, anak maka ada guru aku dewa, alam apa tulahnya begitu? Pakai makhluk dewe, kita bawa berdiri dan tapi lapor polisi. Ada sana. Wallahualam, ya saya mohon maaf kepada guru-guru JUC. Terus terang, semasa saya di sekolah, dari saja nampalin guru, Pak Babi itu dipumpangin tepat. Maka dia bagi tempat pagi, penjasi Babi itu bertagi. Paling kata ambok guru desa kita, karena di Babi itu, maaf, pendiri kami lagi, penjasi Babi itu tambahin itu. Coba nih, tapi dengan apa kok kalau tambahin, dia nggak ada, cuma kena lapor polisi, lobisu, lapor polisi, alhamdulillah, ikuti baca nata, ikuti jalan apa kok, ya anak sekolah masuk ke mau, tapi di pondok pesantren alhamdulillah tidak ada seperti itu, tawaduk semua anak-anak kita anak pondok pesantren, coba dengar ya, pojok anak pesantren ini kolotak. Ambil abu pidor, tarik. Burung ada guna. Jok kemana kau jok tarik. Dor, tak kata apa sih? Itulah bedanya. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, pada bapak dan ibu, ini tahun politik. Tapi inilah namanya sandiwara, permainan dunia. Boleh, silakan saja. Tapi ingat, persatuan dan kesatuan lebih utama, lebih unggul. Pada saat Nabi Muhammad SAW untuk mempersatukan umat ini, satu, tidak ada kaitan pasal di Malaya. Ada lupa kok berasal lagi. Nah banci kok ada banci berasal lagi. Mantu itu dia terbatik bersalah kok. Maka Nabi makan dengan mode ini saja bersalah ketoi. Ini sebagai alat nomor satu supaya kita menyatu. Namun berbeda pilihan kita, berbeda politik kita, boleh saja berbeda, silakan. Berbeda wajib, berbeda topi, berbeda. Boleh saja. Tapi persatuan dan kesatuan di atas segala-galanya. Faidah lah kita masalah di mana? Ini satu. Tadi termasuk lagi. Ada kesurupan kok, si bersalah lagi kok. Ada bertuan. Bersalah lagi. Assalamualaikum. Karena podo selamat itu menang. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia nama barakatuh. Dan dia nama saya kok punya Allah. Dan dia nama barakatuh. Atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada untuk maka itulah Islam saling berdoa. Yang kedua, faidah stansa kapansah. Faidah adakah padu. Nanti konundak ko sila surah salammu nang kawatumu jawablah undangan itu. Apa kok? Apa kok? Kau itu para lu nondak. Cuma masalahnya sekarang undangan itu macam-macam ya. Undangan koti, undangan kompeten itu yang jelas kalau undang kita semampu kita hadirlah. Nah, cuma biasa kan macam kau berlaku apa pikir kan kau keundangan mendek muhammad pagah umpak pagah jangan bisa mati ya. Tapi kita jangan bisa ya, karena aja bisa sapa punan, iya anak lo
hadiri nasabah angkat perluan minimal datang kita, kalau kita datang diundang minimal kita membacakan doa selamat kepada keluarga itu. Nariko susah-susah paling kita ikut turut prihatin dan belasungkawa sebagai itu. Yang ketiga, pada stansa kapan sahu nariko curhai lepoiko berikanlah nasihat. Nariko meloi nasihat. Dan kalau bahasanya sekarang curhat. Orang yang menyampaikan sesuatu kepada kita berarti dia curhat, jangan ditambah-tambah. Apa itu masalah hadapi? Ini pecahkan, saya kena kodaki. Macam itu ewa kok. Beda buat kalau lima empat kok, mesti orang makin sabar lagi, insya Allah. Mau bagaimana? Ada kita ita. Pak, itu orang ada. Itu jauh bero, ewa kok itu. Manu. Padahal dia curhat menyampaikan ungkapan hatinya untuk bisa dibantu bagaimana penyelesaian masalahnya itu. Jangan dipanas-panasi. Ewa kok. Dengan metodimu. Wajar. Alhamdulillah sebenarnya. Padahal kita saling sayang menasehati antara satu dan lain. Seperti Bapak Daging media saya seperti ini. Saya tidak menjamin diri saya baik semua. Ibanya saya kena taruh kak, engkau makan ada yang pegang, kodang nggak? Kodang. Pak Sulaiman, Dik Sulaiman, apa? Aja apa kau? Apa kau? Dia pernikahan. Saya inilah sebenarnya. Kalau ada yang mengingatkan kepada saya. Kemudian yang keempat, faida atasan pahamillah wasamit. Narik kubarasing tahu. Napa ada alhamdulillah wasamit kembali yang kami tahu. Coba deh. Barasi apa wasalenge pada salan. Nabaca alhamdulillah ini kami kelingai wajib. Ilau doang itu memang. Gak barasi apa? Ada satu kata barasi di kali mana kalau lelah bola. Aku borat. Memang di bawah pakor. Namun kalau di bola di barat. Ada pun masih aku pengalatan. Jadi kali kita tahu. Dari nama kita pun. Ada jemaah yang dimuliakan. Inilah pentingnya Islam, persatuan dan kesatuan kita. Suka dan duka semuanya kita ada menyatu kembali kepada ukhuwah Islamiyah. Itu yang keempat. Yang kelima, faida marida faudah. Narik kemalasai, jenguklah dia. Biasa, apa di bawah malasan, masih aja topa, apa dakun rai topa, apa dorai topa, malasai, setan, latari mati. Magai, benci, gara-gara mana? Ini si wadah, itu gak kue, itu gak, tapi talep Pak Desa itu kan malah apa ini? Gara-gara mana? Pak Camat, itu kan malah apa ini? Gara-gara mana? Tiap hari ada laporan masuk. Bagaimana penyelesaiannya? Ini tugas kami ke depan. Selalu menyelesaikan persoalan-persoalan. Saya kembali ukhuwah Islamiyah. Persatuan kesatuan. Jangan memihak kepada siapa, tapi memihak kepada kebenaran. Keadilan dan kebenaran. Insya Allah. Inilah tugas kami ke depan. Mohon maaf, saya agak geli melihat. Mohon maaf. Boleh saja kita memohon doa restu kepada siapa saja boleh. Tapi jangan hanya karena saat kita butuh. Maka si kebutuh ki, tidak doa ki, berhasil ki, gak pada betul. Kita pernah bisa ini tahu, ramai pondok pesantren, dikunjungi calon-calon, boleh, ada masalah. Ya lupa, dia yang ambil utama.
tidak pernah menolak orang yang mau datang di rumahnya. Bersilaturahmi, silakan masuk. Berdoakan. Karena itu tergantung pilihan itu tidak, itu hak asasi manusia. Tapi saling mendoakan adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Itu Faida marita pauda, ada kemalasan, jokat, mitai, jangan ini. Nasabah era kemalasan dia juga. Sampai maka itu nikmat Allah yang paling berharga di luar daripada iman adalah kesehatan. Kesehatan. Sedangkan sempadan ini untuk masa pajak kita, kalau masa pajak kita untuk nato malasa, pada orang yang tidak lama gue, sekian nanti. Orang masih lagi sedang Indonesia dulu perlu, masih lagi sunnah, masih jangan. Itulah temannya manusia. Nikmat iman dan nikmat kesehatan itu yang paling utama untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti. Nah semua itu akan dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala nikmat apa di nikmat kerana juga habis. Ya yang apa yang mereka mengalatan mesti terdengar mana mengalatan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pondok pesantren di lalu tidak saja bola serai ini, masjid ini tidak mungkin berdiri megah seperti ini seandainya bukan karena sedekah jariah kita semua. Kemana matanya? Malah tak berjemput iman. Baik dari orang pelanggan sudah minta Muhammad SAW. Yang pertama, paramparan, yantri dan capu. Yang kedua, dipakai na buruk. Itu kan atau kamu di buruk bajunan tuh. Terutama yang sekali ini, ulang-ulang warna. Oh, maaf, bisa pakai sisa, makan ibu janda minta. Oh, maaf kalau balik warna itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan suaminya tidak marah. Itu makna. Bagi persatuan panursu. Tidak jadi, jangan lesi wajunan, boleh. Apa? Yang ketiga, paramparan murewe asidakan. Ini aku yang punai mantap dulu, lino akhir yang punai. Sedekah tenjari namanya. Setelah sedekah tenjari, pasti sedekah malari, kami nih ada sedekah tenjari, nariku ini pas sumbangan ini palawi. Ini kolangi, ini mas sumbangan, ini maberan, namanya sedekah tenjari. Mohon maaf dari pemati, dari anak biasa sumbang ke anak. Kami kasapalan sedekah biasa. Pasti sedekah biasa, bukan sedekah tenjari. Pasti sedekah. Jadi itu namanya sedekah tenjari. Coba sebagai perbandingan. Sebab di situ ada 3. Sedekah tenjari, ilmu yunta paubi, kemudian walidin salih ada ulang. 2 ini usaha. Jadi gagal. Yang pertama nanging adalah warampat pulai balau dibentuk tamagala ya sumbang ke masjid ya sumbang ke pondok-pondok pesantren ke panti-panti asuhan dan sebagainya. Segala bentuk kepentingan umum namanya sedekah tenjari insyaallah angkai matu ada yang sebelum kita mengalah. Apa ke pemburu baru kerja ada apa tu? Sabar. Iya lu berjilat tak kulino. Dia mampu kue. Ya nak amalak pada cepung kue. Ya nanti abi tanya kerja punggung mati di walang palam, mati di anak sebagainya. Kemudian pada dari soal ya ada ulang. Bija-bija pada cek sebentar belakang. Anak yang bagaimana namanya berhasil. Banyak penafsiran. Matan di senang matan segala boleh. Anak tersogi boleh, silakan. Tapi yang diinginkan oleh kita masalah wala de salih yadaulahu. Anak-anak mereka terutama yang doang itu potongan. Ada Pak Mama subhanallah. Kumpuri mas sempajang anak tak
doakan kita, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ditambah dengan surah Al-Fatihah, Masya Allah. Bapaknya yang pernah mencawa-cawa pembunuh gue. Tapi kata wala ada yang salah. Maka dia magai, dia gagal pada karena aku tuh batuan, dia gagal. Bolongan dia jelongan maka dia gagal pada karena aku tuh batuan. Jadi tadi wala ada yang salah ya dalam maka tepat kelas sekali kalau kita berbondong-bondong memasukkan anak kita di pondok pesantren. Di mana pondok pesantren? Alhamdulillah, bukan saya membanggakan diri, bukan takabur, bukan apa, tapi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala barakat mana bunuh. Waka apa kau kasih? Bunuh na tahu. Alhamdulillah, pondok pesantren Sabina sudah puluhan di Sulawesi Barat, di Kalimantan, Sabina, di utara. Sabina. Walaupun bukan saya melaksanakan di situ, tetap saya monitoring, mengarahkan, membimbing tenaga-tenaga yang ada di sana untuk bisa melaksanakan pokoknya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demi untuk mencapai akhlak Rasulullah SAW, tadi kepala dan saleh yang ada ulahu. Nas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi anak malupai meluruang itu batuanna kata ariskuhu apa tidak lena. Nigi anak malupai meluruang itu batuanna kata aris